Kayaknya kelamaan ini aku bertapanya. Loh, halo. Sudah lama tidak bersua. Kembali lagi bersama saya Mbah Kosin. Dan selamat datang lagi di rumah dukun Sedulang Sajen. Akhirnya buka lagi rumah dukun Mbah Kosin ini ya. Saya udah feeling hari ini banyak banget pasien-pasien yang datang. Semoga nggak aneh-aneh lah pertanyaannya. Mbah. Aduh, akses ke sini susah banget ya Mbah. Mana cuacanya juga lagi jelek banget sekarang Mbah. Alah, kamu susah-susah gitu tetap datang buat konsultasi sama saya toh. Aduh, iya lagi Mbah. Wah, rumah dukun zaman sekarang bagus-bagus ya Mbah. Saya jadi semakin semangat nih konsultasinya sama Mbah. Jadi gini Mbah, saya ini udah bosen banget. Gak ada teman gosip lagi di pasar. Teman-teman saya pada sakit semua Mbah. Ada yang batuk, flu, pilek, demam. Ya dapat giliran gitu deh semuanya. Saya aja lagi sakit sekarang Mbah. Loh, jadi sampean mau ngajakin saya gosip? Duh, pede bener Mbak ini. Saya maunya teman-teman saya sembuh Mbah. Biar saya ada teman gosipnya lagi. Aduh, kalau itu di luar kendali saya soalnya. Itu tuh yang kendali kesehatan teman-teman Bude. Itu cuaca. Terus itu hubungannya apa toh Mbah? Masa Mbah kalah sama cuaca? Jadi tak kasih paham ya, sini tak jelasin. Terik matahari yang menyengat, hujan deras yang mengguyur, dan angin kencang yang berhembus, kira-kira ada nggak ya dampaknya buat para mahasiswa? Pastinya perubahan cuaca di Kota Malang ini membawa perubahan besar pada kondisi kesehatan mahasiswa. Yuk kita tanyakan langsung. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan namanya siapa? Boleh, aku Sose. Oke, aku mau tanya-tanya ya. Iya, boleh. Dengan adanya perubahan cuaca yang ekstrim di Malang, apa dampaknya yang dialami dan diperhatikan bagi kesehatan kamu? Kalau dampak cuaca yang di Malang ini, aku minggu kemarin tuh sempat sakit. Dan itu aku sempat gak masuk kuliah 1 hari sih. Oke. Terus gimana sih hal ini mempengaruhi performa kamu dalam menjalani kuliah? Itu aku jadi kayak kurang fokus, juga kayak badan gak enak. Jadi kayak yang dosen bicarain aku jadi kayak malas untuk dengar karena kayak badannya udah gak enak banget gitu. Nah terakhir nih, apa langkah preventif yang kamu lakukan untuk menjaga kondisi kesehatan di cuaca ekstrim di Malang itu? Yang pasti aku kan yang sekarang di Malang lagi hujan, jadi aku pasti gak main hujan, gak kena hujan. Habis itu aku juga harus banyak minum air, habis itu untuk teratur makan juga sih. Oke Kak, terima kasih. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti stres dan pola makan yang tidak teratur sangat mempengaruhi kondisi kesehatan mahasiswa Malang akhir-akhir ini. Untuk itu jangan lupa minum vitamin dan jaga kesehatan kalian ya guys. Sampai jumpa di pemberitaan selanjutnya. Duh, susah ya Mbak kalau kayak gitu. Gimana kalau kita gosip aja Mbah? Soalnya saya nggak bisa kumpul sama teman-teman saya Mbah. Masa dukun diajak gosip? Itu bukan job desk saya. Mbah, tahu nggak sih atlet sepak bola yang lagi naik daun itu loh Mbah? Ganteng banget. Alah, Bude ini paling lihat sepak bola cuma lihat yang ganteng toh. Itu udah punyanya orang. Ingat kata tukang parkir, mundur. Mbah, ini saya kasih tahu ya namanya siapa? Sini. Pratama Arhan. Wih, sebentar yo, coba. Kok kayaknya Mbah tahu? Coba. Coba yuk, dilihat. Halo
guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang sport entertainment yang digemari oleh banyak orang. Pemain sepak bola muda Indonesia yang sedang naik daun saat ini, Pratama Arhan, yang sedang disorot karena karir dan asmaranya. Berikut berita selengkapnya. Atlet sepak bola internasional Pratama Arhan mencapai titik puncak dari karirnya di umur 22 tahun, mulai dari keberadaannya di timnas Indonesia hingga dipindahkan ke Suwon FC di 2023. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya, Arhan pernah menjalin hubungan asmaranya dengan Sheila dari tahun 2021. Hubungan mereka berakhir karena perbedaan keyakinan. Meskipun rumor yang beredar, Sheila mengaku mereka baru putus di tahun 2023 bulan Juli. Pernikahan Arhan dan Azizah belakang ini menuai sorotan publik. Hal ini karena tersebar gosip bahwa pernikahan mereka merupakan hasil dari perjodohan. Gosip ini bermula karena sebelum menikah mereka sudah memiliki pasangan masing-masing. Ungkap politisi Brady Timo Levi, mereka bertemu di Kamboja pada Mei lalu dan mereka langsung saling jatuh cinta. Dari situ keduanya langsung menjalin kedekatan hingga ke jenjang resmi pernikahan. Mereka resmi menikah di Masjid Indonesia, Kota Tokyo, Jepang pada 20 Agustus 2023. Tak sedikit pendukung Arhan yang ikut baper alias bawa perasaan ketika menyaksikan Arhan meluapkan ungkapan cintanya secara bertubi-tubi untuk kekasihnya tersebut. Mulai dari gestur tangan yang membentuk huruf A, gestur menghisap jempol disertai mengusap rambut, hingga yang terakhir baju berwarna merah dengan tulisan Azizah yang diikuti tanggal pernikahan keduanya. Sekian sportainment dari kita. Jangan lupa untuk ikutin berita selanjutnya. Bye-bye. Diajakin gosip, malah dapatnya fakta, Mbah. Sia-sia saya jalan jauh ke sini, Mbah. Ya sudah deh kalau begitu. Makasih ya, Mbah. Saya pamit pulang dulu. Mbah, maaf ya ketinggalan. Pasien pertama wis aneh-aneh kayak gitu. Kayak gini harga diri Mbah Dukun ini loh pertaruhannya. Nyun sewu, Mbah. Monggo. Pripun? Saya membawa berita dan pertanyaan yang sangat penting, Mbah. Ini menyangkut nasionalisme di dalam diri, Mbah. Kamu itu kesini mau belajar dukun sama Mbah Kosen, apa mau belajar PPKN? Memangnya sampean ki kenapa toh, Cak? Kalau boleh tahu, Mbah, presiden pilihannya Mbah ki sopo? Kan Mbah orang pinter. Gak
mungkin salah pilih dong. Saya pengen dapat pencerahan dari Mbah. Tadi sampean ngomong nasionalisme, tapi nyari saran ke dukun. Sama kayak temen-temennya yang di kota itu loh. Tolong dong jawabin pacarku, aku nggak tahu dia lagi marah ini. Saya kan nggak lagi marahan sama presiden, Mbah. Jadi beda ini. Emangnya apa salahnya dengerin orang pintar buat nentuin pilihan? Gini loh ya, memilih presiden itu harus dipikirkan dengan matang. Apalagi kamu generasi muda loh. Coba dengerin saran Mbah ini ya. Jadi setelah ini kita akan bersama-sama menyaksikan pembacaan dan penandatanganan deklarasi kampanye damai, tertib dan juga taat hukum peserta pemilu tahun 2024 oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk itu kami mengundang ini hadirin sekalian, deklarasi telah resmi ditandatangani oleh para calon presiden dan calon. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya dan Pak Mahfud punya 3 janji. Taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Kenapa ini harus saya sampaikan? Maka prioritas selama pertama kita berkeliling memastikan rasa aman pada tiap keluarga dan setiap jengkal tanah Indonesia. Dan itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang diberi tugas untuk mengamankan dipikirkan pertama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu Indonesia ibaratkan sebuah kapal tua yang sudah hampir 8 kali berganti nakoda. Dan kita tetap harus memperjuangkan negara kita, yang dimana kita harus memperjuangkan kemasyarakatan,nya, perlindungan negara, demokrasi, bahkan keadilan sosial. Sebagai pemuda bangsa ini, kita harus memperjuangkan apa yang telah dimulai oleh mereka untuk memperjuangkan bangsa ini. Gunakan suara kalian yang dimana menentukan arah kapal tua ini berlabuh. Bangsa ini, kitalah yang menentukan. Gunakan suara kalian tanpa hasutan dari manapun itu. Karena bangsa ini yang menentukan adalah kita semua. Nah, jadi gitu. Ilmunya menyala, Mbahku. Loh, Mbah Kosin. BTW, gimana? Tanggung jawabmu sebagai muridnya Mbah Kosin ini loh. Aman? Stres, Mbah. Pasien konsultasi Mbah aneh-aneh semua. Ditambah saya harus jaga rumah dukun ini sendirian. Saya mesti dibanding aja lah, Mbah. Loh, ya jangan toh. Terus Mbah yang nemenin siapa? Coba kamu cari pereda stres. Kita kan udah punya tuyul, Mbah. Tapi saya makin stres liatnya. Loh, maksud saya cari pereda stres yang lain. Peliharaan, anjing misalnya. Anjing gue cuma bisa gonggong gitu aja, Mbah. Apa nggak makin gila saya ini? Loh, anjing itu banyak manfaatnya. Jangan kudet gitu kamu. Nih, Mbah kasih paham ya. Anjing adalah makhluk yang sudah lama berada di kehidupan manusia dan tidak dapat terpisahkan. Bukan hanya sekedar sebagai hewan peliharaan, anjing juga memiliki kemampuan untuk memberikan kesehatan seperti mengurangi stres pada manusia. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih kalau dalam studi telah menunjukkan bahwa interaksi dengan anjing dapat merangsang pelepasan oksitosin, yaitu hormon cinta yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan perasaan bahagia. Waduh, ternyata bahagia nggak harus sama manusia ya, yang kadang malah bikin nyakitin. Beberapa studi juga telah menunjukkan bahwa individu yang rutin berinteraksi dengan anjing dapat mengalami penurunan tingkat stres dan kecemasan yang cukup signifikan. Penggunaan anjing sebagai sarana terapi telah membuahkan hasil positif bagi banyak orang.
Kegiatan fisik seperti bermain dan berjalan bersama anjing juga dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk melepaskan ketegangan emosional. Aroma anjing juga dapat merangsang rasa nyaman dan mengurangi tingkat stres pada manusia. Dalam menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari, kehadiran anjing dapat memberikan dampak yang besar terhadap emosional kita. Oleh karena itu, kita harus memberikan banyak cinta terhadap anjing, baik itu peliharaan maupun liar. Tapi kalian juga harus berhati-hati terhadap ancaman rabies. Sekian dari kami, terima kasih. Loh, gimana? Lucu tuh punya anjing. Bisa buat temen kamu main juga. Gini. Gitu. Jalan-jalan gitu toh. Aman. Wah, oke Mbah. Nanti saya coba adopsi anjing yang lucu-lucu yang kayak katanya Mbah tadi. Jos. Ya wis Mbah. Saya pamit dulu ya Mbah. Nggih. Nyun sewu Mbah. Monggo. Wih, warna motornya kok bagus-bagus ya. Duh, lapar nih. Cari makan dulu ah. Loh, kok berubah? Gak apa-apa deh, jadi bagus. Kok nggak bisa tenang ya? Aura-aura heboh datang lagi. Alah, paling cuma firasatku doang. Misi! Datang lagi, datang lagi. Saya kembali lagi. Kenapa kamu memangnya? Jadi gini Mbah, saya butuh saran dari Mbah. Siapa tahu bisa saya terima. Devia ini kenapa toh? Minta saran sampai ke Mbah Kosin ini loh. Bikin bisnis juga dibantuin Mbah Kosin. Apa nggak ada keluarga di sini? Mbak ini gimana sih? Kan saya lagi merantau. Ya keluarga saya nggak di sini lah Mbah. Jadi gini Mbah, saya tuh lagi kangen banget Mbah sama kampung halaman saya. Karena kangen, jadinya pengen makanan tradisional gitu loh Mbah. Mbah tahu nggak kira-kira makanan tradisional yang enak itu apa? Makanan tradisional yang enak. Kok tiba-tiba Mbah kepikiran sesuatu ya? Bentar ya. Tuh. Tadi saya barusan dapat info. Apa? Ada makanan tradisional yang apa itu? Coba kita lihat bareng-bareng. Hai Aring Alam, kalian pasti nggak asing kan yang namanya nasi pecel? Tapi sebelum itu kalian tahu nggak sih sama sejarahnya nasi pecel? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Makanan yang dianggap sebagai menu sarapan favorit warga Malang sebenarnya lahir di kota Yogyakarta dan menjadi ikon kota Madiun.
Olahan sayur yang diguyur oleh bumbu kacang ini merupakan makanan tradisional yang dimiliki hampir seluruh daerah Jawa, memiliki ciri khas masing-masing. Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada UGM, Murjati Gardijo, menjelaskan bahwa istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang berarti diperas setelah direbus. Pecel telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan disebutkan dalam serat Cernihe pada abad ke-9 Masehi dan tercantum di berbagai prasasti. Dilansir dari Times Indonesia, pecel merupakan persembahan dari King Ageng Pamanahan untuk Sunan Kalijaga yang konon katanya tidak bisa makan pedas. Nah, itu dia sejarah mengenal pecel, makanan yang dicintai rakyat Indonesia. Gimana menurut kalian? Setelah tahu sejarahnya, pasti kalian juga pengen cobain pecel kan? Buruan cobain, bye-bye! Nah, gimana? Kamu buat makan siang oke, apalagi kalau sarapan. Cocok buat ngobatin rasa kangen kamu sama makanan tradisional. Oh, pecel ya Mbah? Mm-mm. Tapi kalau pecel, saya sering Mbah makan di kampung halaman saya. Emang enak sih. Tapi nanti nggak selera kalau makan pecel di sini. Halah, yaudahlah, saya balik kampung halaman saya aja. Kamu ini ya dari tadi udah dikasih tahu kasih makanan tradisional yang kayak gimana. Terus kayak ngapain tadi saya ambil mantra buat ngasih tahu kamu makanan tradisional yang cocok. Ya bisa saya juga disuruh pulang sama orang tua saya Mbah. Tapi Mbah, kalau saya pulang kampung terus tiba-tiba kangen sama Malang gimana ya Mbah? Kan Dek Via ini loh pasien saya yang paling banyak maunya. Kakean karep, kakean pola. Bah. Ya wis lah, tapi Mbah Kosin hari ini lagi moodnya bagus meskipun pasiennya aneh-aneh. Nih, tak kasih ramuan. Nah, ini salah satu ramuan yang dimana piacap mangkok resepnya juga dari situ. Hah? Piacap mangkok? Apa itu Mbah? Emang worth it itu buat jadi obat kangen saya sama Malang ini? Bah, kamu mau ngomong worth it sama Mbah Kosin. Nih, Mbah kasih tahu. Halo semuanya, sekarang kita lagi ada di Piacap Mangkok. Yuk ikutin keseruan kita. Ini dia lokasi pusat oleh-oleh dari Piacap Mangkok, Malang. Bisa dilihat suasana di pusat oleh-oleh ini sangat ramai bukan? Sebelum mengeksplor lebih lanjut, yuk kita ikutin kisah historisnya dulu. Pada awalnya, Piacap Mangkok didirikan oleh pasangan Zabur Utomo dan Tripinati pada tahun 1959. Pada awal mulanya, produksi Piacap Mangkok hanya dilakukan di rumah dengan kapasitas 20 bungkus per hari. Resep tersebut kemudian diolah kembali dengan bahan-bahan pilihan agar mendapatkan cita rasa yang terbaik. Pada tahun 1960, Oi Tolam menciptakan kemasan dengan logo bergambar sebuah mangkok dengan tulisan istimewa dilengkapi dengan 2 karakter Cina yang berbunyi Shuangxi yang berarti adalah kebahagiaan ganda dan bermakna keberhasilan usaha dan kebahagiaan keluarga. Sekarang ini, Piacap Mangkok memiliki banyak cabang di Malang. Bukan hanya menjual Piacap Mangkok, tetapi juga menjadi pusat oleh-oleh di Malang. Menjual berbagai jenis oleh-oleh mulai dari snack, sambal, hingga souvenir dan kaos. Nah, sekarang kita cobain dulu nih Piacap Mangkok khas Malang. Enak banget. Isiannya banyak, manis, gurih, lembut, gak bikin enak deh pokoknya. Sekian dari kita, see you next time. Nah, gimana? Udah tahu toh apa itu Piacap Mangkok?
oleh-oleh khas Malang toh. Mm-mm. Ya cocok itu Mbah buat keluarga di kampung. Ya udah deh, saya mau balik dulu. Packing-packing sekalian dan langsung ke kampung halaman saya. Terima kasih loh Mbah udah dengerin curhatan saya dan kasih saya saran. Ya udah Mbah, saya pamit dulu ya. Ciao Bella. Hati-hati Dek. Semoga selamat sampai tujuan. Akhirnya pulang juga pasien terakhir. Senang rasanya mereka bisa datang ke Mbah Kosin, berbagi masalah, dan saya pun bisa memberikan solusinya. Tapi karena kontraknya Mbah Kosin udah habis dan harus cek kodam ke sebelah. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung ke rumah dukun Sedulang Sajen. Saya Mbah Kosin, izin pamit undur diri. Thank you.